Apa sih itu fikih taulat? Agama Islam 100 tahun kemarin sama yang sekarang beda nggak? Di zamannya beliau, peradaban Islam memegang paling kuatnya peradaban sampai dijuluki kiblat dunia. Tapi apa yang kita lakukan? Ketika saudara kita di Gaza dibomin, digempur tiap hari, kita malah disibukkan dengan ikhtilaf ilmiah. Belum lagi kalau kita itu umat Islam sekarang tuh sangat mudah kali untuk diadu domba. Dipanasin dikit langsung kelahi, panasin dikit langsung kelahi. Jangan kayak gitu. Oke, sekarang kita bakal ngebahas apa sih itu fikih taulat. Karena banyak sekali pertanyaan ya, apa sih fikih taulat tuh? Apa sih fikih taulat tuh? Ada yang bilang fikih taulat ini ilmu yang ngebahas masalah dajjal, ilmu yang ngebahas masalah tentang hari kiamat. Nah, maka gimana benernya? Ayo kita bahas. Ilmu fikih taulat adalah ilmu syar'i. Lah, kalau kita bilang ilmu syar'i, otomatis dia diambil daripada Quran dan Sunnah. Ya, oke. Fikih taulat adalah ilmu syar'i yang mana pembahasannya tuh lebih terfokuskan ke perubahan zaman dan perkembangan zaman. Itu fikih taulat. Soalnya kalau kita lihat nih pembahasan agama itu ya, itu nggak lepas daripada 4 perkara. Pembahasan yang pertama adalah Islam, atau lebih kita kenal dengan ilmu ahkam, hukum syar'i, masalah halal, masalah haram, ya, masalah sahnya ibadahnya antum atau enggak sah ibadahnya antum. Nah, itu dibahas di ilmu Islam atau lebih dikenal dengan ilmu fikih, ilmu hukum syar'i. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya ilmu iman, pembahasan iman atau lebih kita kenal dengan pembahasan akidah, ya, pembahasan yang berkaitan dengan bagaimana keyakinan kita sama Allah, sama malaikat dan yang lain-lain, ya, dengan hal-hal yang gaib dan yang lain-lain, itu lebih dikenal dengan ilmu tauhid kalau kita bahasanya ya, ilmu tauhid atau akidah atau yang lain-lain. Pembahasan yang ketiga ada namanya ihsan. Lah, ihsan itu lebih dikenal dengan ilmu suluk, ya. Ilmu yang mempelajari tentang akhlak-akhlak yang baik, bagaimana kita membersihkan hati kita supaya kita mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjauhi akhlak-akhlak yang bisa membuat doror atau membuat bahaya kepada saudara-saudara kita muslim atau orang yang lain. Lah ini atau lebih dikenal dengan ilmu tasawuf, ya, ilmu tasawuf. Yang keempat adalah ilmu fikih taulat, ya, sebuah ilmu syar'i yang pembahasannya khusus tentang perubahan zaman dan perkembangan zaman, ya, membahas tentang perubahan zaman dan perkembangan zaman. Yang dimaksud perubahan zaman dan perkembangan zaman adalah belajar dari segi sebabnya. Kok bisa umat ini berubah? Ya, itu yang dibahas. Terus juga ngebahas masalah akibatnya. Apa sih akibat kalau kita berubah seperti ini? Kalau kita oleng seperti ini? Kalau kita kacau seperti ini? Atau juga kita mempelajari masalah mu'alajah. Ya, bagaimana mengobati kerusakan ini? Bagaimana mengobati perubahan zaman ini? Lah, itu yang dibahas di fikih taulat. Ilmu ini mengajarkan kepada kita bahwa perubahan itu pasti ada. Nggak mungkin dong 100 tahun yang kemarin sama 100 tahun besok sama aja, pasti beda. Ya, baik dari segi hal duniawi ataupun segi hal agama. Ya, begitu juga yang bersifat positif atau yang bersifat negatif. Ya, itu pasti berubah. Gampangannya kayak gini. Misal perubahan zaman di dalam agama Islam. Agama Islam 100 tahun kemarin sama yang sekarang beda nggak? Sangat beda. Jauh bedanya. Dulu tuh di zaman Abbasiyah ada seorang raja bernama Harun ar-Rasyid, ya. Raja bernama Harun ar-Rasyid. Di zamannya beliau, peradaban Islam memegang paling kuatnya peradaban sampai dijuluki kiblat dunia. Bayangkan kita maju di segala aspek kehidupan. Di bidang ilmu kita maju, di bidang ekonomi kita maju, di bidang politik kita maju, di bidang pemikiran, filsafat kita maju, semua kita maju. Itu di zaman Harun ar-Rasyid. Islam menjadi kiblat dunia. Tapi kalau sekarang kita punya apa? Umat muslim zaman sekarang kacau, ya. Semuanya pecah. Buktinya apa? Lihat tuh yang di Palestina saudara kita. Tiap hari digempur, tiap hari dibomin.
tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan tetangga negaranya yang sebelahnya tuh, itu nggak bisa ngapa-ngapain. Apakah mereka nggak mau bantu? Apakah kita nggak mau bantu? Enggak, kita mau bantu. Tapi gara-gara kita lemah, kita nggak dikasih izin untuk membantu sama musuh kita. Itu membuktikan bahwa kita itu lemah. Yang kuat musuh kita. Ya, jadi ilmu ini adalah ilmu yang membahas tentang perubahan zaman. Tapi apa yang kita lakukan? Ketika saudara kita di Gaza dibomin, digempur tiap hari, kita malah disibukkan dengan ikhtilaf ilmiah, ya, asyiraat, perkelahian gara-gara perbedaan pendapat. Padahal perbedaan pendapat nih yang asalnya rahmat, ente rubah jadi apa? Jadi perkelahian. Ribut sono, ribut sini, ribut sono, ribut sini. Lah mau sampai kapan? Belum lagi kalau kita itu umat Islam sekarang tuh sangat mudah kali untuk diadu domba. Dipanasin dikit langsung kelahi, panasin dikit langsung kelahi. Jangan kayak gitu, ya. Belum lagi kata Nabi apa? Asabakumul wahan. Apa wahan? Hubud dunia wa karatul maut. Umat muslim zaman sekarang itu kebanyakannya apa? Cinta dunia dan benci akhirat, benci kematian. Kalau urusan dunia nih, Masya Allah, paling depan. Tapi kalau udah urusan akhirat, mikir 2 kali, mikir 3 kali. Itu umat muslim zaman sekarang. Misalnya nih, di zaman sekarang lagi marah-marahnya pemikiran kaumiyah. Pemikiran yang berpendapat bahwa dia sendiri nih yang benar. Kaumnya sendiri nih yang benar. Yang lain sholatnya nggak sah, kayak takfir, kayak bid'ah, kayak itu kayak gitu nggak benar. Bahkan Habib Abu Bakar tuh pernah ngomong, umat muslim zaman sekarang ini mengaku bahwa dia sendiri yang paling benar, selain dia salah. Dan itu pemikiran dari mana datangnya? Lah, fikih tahawulat ngebahas masalah itu. Pemikiran seperti ini datangnya dari mana? Sebabnya apa? Dan apa dampak atau efek daripada pemikiran-pemikiran seperti ini? Itu juga Nabi SAW memberikan kepada kita bagaimana mengobati pemikiran-pemikiran seperti ini dengan pengobatan syariat, ya, dengan pengobatan yang membuat kita selesai daripada masalah ini, bukan yang nambah masalah. Itu tadi masalah perubahan zaman. Kalau perkembangan zaman gimana? Apakah Islam punya omongan masalah ini atau punya pembahasan masalah ini? Jawabannya ya. Di ilmu fikih tahawulat. Di fikih tahawulat kita diajari supaya kita masuk ke perkembangan zaman. Kita masuk ke kemajuan teknologi. Jangan nanti kudet. Tapi dengan syarat kita harus berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Kita harus cerdas menggunakan kemajuan teknologi dengan perkembangan zaman tersebut. Ya, misalnya nih yang paling relevan di zaman sekarang nih ya, kemarin tuh munculnya AI. Ya, AI ini mungkin masalah duniawi ya, tapi dia juga ada sangkut paut tentang masalah agama. Ya, betul juga Nabi Muhammad SAW itu telah mengabarkan apa yang bakal terjadi. Bahkan di sebagian hadis Nabi SAW pernah anutku bil hadid, ngomong dengan besi. Di sisi lain juga ada hadis yang mengisyaratkan tentang munculnya CCTV. Ya, Al-Fakir lupa hadisnya. Pokoknya mafhum hadisnya tuh mengabarkan bahwa akan ada yang dia ini mengabarkan apa-apa yang terjadi di rumah ente ketika ente pergi, ya, mengisyaratkan pada hadis CCTV. Maka tugas kita sebagai orang muslim, bagaimana kita berpikir cerdas menggunakan teknologi ini, menguasainya, dan kalau bisa kita islamkan. Kita islamkan ini teknologi. Maksudnya gimana? Maksudnya kita gunakan teknologi ini untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan umat, untuk bermanfaat kepada orang lain, ya, bukan tambah dibuat maksiat, bukan tambah dibuat mencelakai orang lain. Enggak, kita gunakan untuk kebaikan. Itu namanya menislamisasi kemajuan atau teknologi. Namun, kita juga harus waspada atas bahayanya. Kayak kemarin tuh muncul AI. Gara-gara muncul si AI nih, sekarang banyak orang yang malas berpikir, malas ngapal. Bahkan yang parahnya nih, nanya masalah hukum syar'i ke AI. Lah, padahal ente harus nanya hukum syar'i itu ke ulama, ke mufti, orang yang punya sanad, orang yang mondoknya mantep, belajar ilmunya mantep, bukan ke AI. Maka itu adalah salah satu contoh pensalahgunaan teknologi. Ya, ente gunakan teknologi bukan sesuai dengan pilar-pilar Islam, bukan berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Itu contohnya kayak gitu.
Tapi ketika kita menggunakan teknologi untuk kepentingan umat, untuk membantu orang lain, untuk bermanfaat, maka itu sangat dianjurkan. Karena Islam itu bukan agama yang kudet. Islam itu agama yang selalu upgrade, ya, mengikuti perkembangan zaman. Jadi gampangannya nih ya, fikih taulat ini adalah ilmu yang membedah apa yang telah terjadi dan apa yang bakal terjadi, baik daripada perubahan zaman ataupun perkembangan zaman, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat ntar. Itu semua dibahas di fikih taulat, baik dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi pemikiran, dan yang lain-lain. Ini adalah navigasi kita supaya kita tidak tersesat di dalam badai perubahan zaman ini.